أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua BKM Al-Hidayah Al-Taqwa ya, Jalan Timur 5, beserta Pak Imam Khatib Bilal Gharib yang barangkali hadir. Mana Pak Khatib Pak Bilal? Ya, Manggali. Udah ya. Ya, kita doakan semoga yang belum hadir senantiasa dalam kebaikan Pak ya. Dan semoga jemaah lainnya Allah mudahkan untuk datang ke Masjid At-Taqwa ini Pak. Dan kita semoga Allah istiqomahkan ya, menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita untuk senantiasa memenuhi undangan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat maghrib dan isya Masjid At-Taqwa yang insyaallah diberkahi, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga sampaikan syukur kita Bapak Ibu malam hari ini alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban. Ini kalau nggak salah itu tinggal 6 hari lagi Pak. Atau bahkan 6 hari lagi Pak. Kamis yang akan datang insya Allah kita udah berada di bulan Ramadan. Kalau seandainya Kamis itu hari Ramadan, maka malam Kamis azan maghrib hari Rabu itu udah masuk Ramadan. Kita berharap Bapak Ibu ya, semoga kita ayah ibu keluarga istri di rumah ya, bisa menjumpai maksimal ibadah di bulan Ramadan ya. Sebagaimana doa-doa kita dari bulan Rajab kemarin, berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang selanjutnya kita sampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap Bapak Ibu, adik-adik semuanya dengan sering kita bersolawat, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti Bapak Ibu kita bisa mendapatkan syafaat ya. Mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak Ibu, hadirnya kita di sini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menuntut ilmu. Kita mencari ridhonya Allah. Terlebih dahulu kita mengenal Allah. Ayat. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah tanpa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah telah memperkenalkan dirinya dengan segala sifat-sifatnya dalam Al-Quran Karim. Jadi kitab Allah, Al-Quran Karim, di sini banyak disebut tentang sifat-sifat Allah. Oleh karenanya, salah satu langkah kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba bisa tahu mana hal-hal yang Allah ridhoi dan mana hal-hal yang Allah murkai? Ya dengan ngaji, hadir di majelis ilmu. Nah, karena Nabi sekarang nggak ada lagi. Ya. Tugas-tugas kenabian masih ada.
Cuman bukan Nabi yang menyampaikan. Nah, ya. Jadi Nabi dulu Pak menyampaikan juga ayat-ayat Allah. Cuman sekarang Nabi sudah tidak ada lagi, yang ada adalah pewaris Nabi. Nah, ya, para ulama, ya, para ahli, para dai, para ustaz. Penyampainya tidak sama dengan Nabi, Pak. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di sini dalam rangka untuk kita mengenal Allah. Setelah kita kenal, maka kita akan mengetahui mana hal-hal yang Allah ridhoi dan mana hal-hal yang Allah murkai. Nah, ini ya, terkadang dalam kehidupan kita ada hal yang Allah murkai dilakukan oleh manusia. Yang Allah ridhoi enggak dilakukan. Contoh misalnya, mohon maaf Pak, ini nggak nyindir Pak ya. Main voli, main bola, malam hari membayar, bahkan rela antri Pak, sanggup dia bayar, sanggup dia datang. Rumah itu berindah Pak, di Berindah 5. Mainnya di mana Pak? Di Sinar Futsal. Mana Sinar Futsal Pak? Di Prapto, atau di Gemilang, atau di apa nih? Sini, yang di Tanjung ya, Agung Futsal. Berapa Pak Ustadz? Sejamnya ada yang 100, ada 130. Pak Ustadz tahu? Ustadz pernah bawa anak-anak situ. Bayar Pak. Terkadang azan Isya tuh pasti ada yang main di lapangan. Kalau bawa pernah ke lapangan futsal Pak, malam minggu rame Pak. Bahkan harganya dinaikkan, harga lapangan dinaikkan. Rela bayar. Adik-adik beli kuota berapa? 1 giga berapa 1 giga? 10.000 1 giga. 2 giga 20.000. Kalau main sejam berapa giga habisnya? 2 giga habis. Sejam 20.000 habis. Bayar Pak. Ya. Keluar duit bayar. Allah murka atau enggak kira dengan game itu? Ya. Ke masjid gratis. Dikasih fasilitas, haus ada minum. Lapar minjuk makan. Kasih kipas. Allah ridho. Terkadang banyak yang milih hal-hal yang masih kurang Allah ridhoi. Oleh karena itu Pak Ibu, hadirnya kita di majelis ini, ya adik-adik ya, nanti bisa milih deh, punya uang 25.000, apakah semua diberikan kuota atau dimasukkan kota infak? Nah, mungkin dibagi paru-paru, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirnya di majelis ini dalam rangka kita bagaimana mengenal sifat-sifat Allah dan mengetahui hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah murkai, sehingga kita bisa memilih dan memilah ya, mana yang perlu kita laksanakan dan mana yang perlu kita tinggalkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita Pak Ibu. Di pekan yang lalu kita telah menyampaikan surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17 ya. Yang mana kemarin kita telah membahas tentang orang-orang yang banyak dosa Pak. Ya, dengan kitabnya namanya kitab Sijjin. Apa dia namanya? Kitab apa? Sijjin. Sijjin itu apa? Kitab yang isinya catatan dosa. Nah, hari ini Pak Ibu, di ayat yang ke-18-nya Allah meneruskan firman-Nya dengan gambaran informasi tentang orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebaikan.
Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, makna kalla itu ada dua. Kalla, sekali-kali tidak. Yang pertama bermakna sanggahan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat baik, yang beriman dengan orang-orang yang tak beriman sama saja nanti di akhirat. Maka Allah sanggah, Allah bantah. Kalla, sekali-kali tidak. Itu makna yang pertama. Jadi orang kafir, Pak, Bu, dia menganggap sama orang yang beriman dan tidak beriman. Kalau sudah mati ya mati, nggak ada bedanya. Maka ini makna pertama. Makna yang kedua, kalla bal, sekali-kali tidak. Ini menunjukkan bahwa sungguh, memang benar-benar, bukan main-main lagi. Sungguh kitab orang-orang yang berbakti itu di dalam Illiyyin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan, wa ma adraka ma Illiyyun. Tahukah kamu apakah Illiyyin itu? Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi sudah sempat dengar ceramahnya Pak ya, dan baca-baca. Illiyyin ini kata para mufassir, Pak, ahli tafsir, merupakan tempat yang tinggi. Illiyyin, tinggi. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, tempatnya itu di atas langit keempat. Ada yang mengatakan di atas langit keenam. Ada yang mengatakan di bawah, tepat di bawah arsy, ya, di bawah arsy. Jadi tinggi, Pak. Jadi bermakna di sini, Pak Ibu, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang beramal sholih, orang-orang beriman, catatan amalnya saja Allah muliakan. Ya, catatan amal saja Allah muliakan. Jadi catatan amal Quran kita, amal sedekah kita, amal puasa, amal apa? Amal sholat jamaah dalam bentuk kitab. Nah, letaknya kita di Allah muliakan, bukan di sembarang tempat, di tempat yang tinggi. Jadi Illiyyin di sini dimaknakan, ditafsirkan tempat yang tinggi. Ya. Bagaimana orang yang beramal? Itu ya, Pak. Catatan amalnya aja di tempat yang tertinggi. Sama dengan gini, Pak. Bapak ada di rumah berkas-berkas. Pasti dibedakan itu. Sertifikat tanah dengan surat-surat yang lain itu beda letaknya. Benar nggak? Ya. Ada kertas ketikan-ketikan biasa atau buku-buku anak kita. Tidak kita campurkan dengan surat-surat penting. Sertifikat, ijazah kita pisahkan, Pak. Kita simpan di tempat yang aman. Kita hargai. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala lewat surah Al-Mutaffifin ini mengkabarkan kepada kita kitab orang-orang yang berbakti, yang beriman, beramal soleh itu Illiyyin, tempatnya tinggi. Ya. Kalau kitab insya Allah muliakan, apalagi orang yang beramal soleh. Ini yang Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ditanya, tahukah kamu apakah Illiyyin itu? Maka dijawab oleh Allah, kitabum marqum, kitab yang bertulis. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu ilmiah.
di dalam membalas nanti di yaumil akhir tercatat dengan rapi, ya. Tercatat dengan rapi. Adik-adik hari ini namanya ditulis oleh malaikat. Yang hadir di majelis ini ditulis oleh malaikat. Siapa namanya? Nah, tulis Samsul, tulis. Ya. Ada orang-orang yang tidak kebaikan ditulis. Nah, dapat kitab tertulis dengan rapi. Kapan, di mana, apa yang dilakukan, siapa saksinya. Ya. Bapak Ibu, kalau di dunia ini dalam pengadilan kita masih bisa dibuat Pak bukti itu. Tapi di hadapan Allah semua tertulis dengan rapi. Bahkan malaikat Allah, ya, itu senantiasa membersamai kita. Jadi itu Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 Allah jelaskan kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Ini saya sampaikan tadi. Adik-adik tahu ya malaikat yang didekatkan malaikat apa? Malaikat yang Allah dekatkan ke kita, yang bertugas menulis amal-amal kita. Malaikat apa? Raqib sama Atid. Kira-kira dia pernah lupa nggak? Dia nggak pernah lupa. Malam-malam kita tidur dijagainya kita. Kita mohon maaf lagi di masjid dijagai, di sekolah dijagainya. Siap dengan tulis alat tulisnya. Allah alam ya. Alat tulisnya itu berbentuk pena atau apa? Saya nggak tahu. Yang jelas tertulis dengan rapi dalam sebuah kitab nantinya. Ya. Oke. Kemudian di ayat yang ke-22 Allah sampaikan innal abrara lafi na'im. Ini kemarin sudah saya sampaikan di surah Al-Baqarah ya. Sesungguhnya orang-orang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Apa nikmatnya? Ayat yang ke-23. 'Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Dipan-dipan. Kalau yang kemarin di ayat sebelumnya Allah menggambarkan betapa dahsyatnya siksa neraka. Ini menggambarkan, menginformasikan betapa nikmatnya dalam surga. Duduk di atas dipan-dipan, bukan dipan kayak di dunia, ya, saling memandang. Kemudian di ayat yang ke-24-nya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, kenikmatan yang Allah gambarkan ini sifatnya abadi. Ya, sifatnya abadi. Oleh karena itu Allah sampaikan kenikmatan yang besar. Ya, kenikmatan yang besar. Abadi sifatnya. Adik-adik, Bapak Ibu, dunia ini sifatnya nikmat juga. Cuman tidak abadi, ya. Ada awalnya, ada akhirnya. Dan dunia ini dua nikmatnya, sifatnya cuman sedikit dan sebentar. Sedikit dan sebentar. Adik-adik, kalau dikasih sate, nikmat nggak? Sate kambing, nikmat nggak? Sebungkus nikmat. Dikasih 2 bungkus, nikmat nggak? Lebih nikmat. Dikasih makan 5 bungkus, kenyangan, nggak nikmat lagi Pak. Ada adik, dikasih es boba, atau cappuccino, sebotol lagi haus habis lari, nikmat nggak? Nikmat. Dikasih 2, sudah minum sekaligus.
5 botol, 5 gelas, nggak lagi. Itu dunia. Dunia. Kita makan durian, Pak. Sebuah, berdua, nikmat, enak. Tambah lagi 2 buah, 4 buah, udah rasa sangat nikmat lagi. Ya, ini 10, tidak lagi nikmat. Itu dunia. Sedikit nikmatnya, sifatnya, dan sebentar. Ya, paling lebat pada sini, batas lidah keluarkan. Nikmat. Itu dunia. Ya, dunia. Tapi kenikmatan di surga nggak ada habisnya, nikmat terus. Ya, ada adik ya, nikmat terus di surga itu. Tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Nikmatnya itu. Ya. Maka saya sampaikan kemarin, apa yang baru kita inginkan ada. Ada nggak kira-kira di surga nanti orang jual kuota? Ada nggak orang main game di surga? Ada. Sekarang nih banyak game digandrungi anak kita. Sampai kadang-kadang mohon maaf Pak, sampai berjam-jam depan HP itu. Tahan. Tapi senang dia kan? Ada nggak di surga nanti orang jual kuota? Kemudian ahli rokok Pak, yang galak merokok. Oh, Ustaz, ada nggak di surga yang rokok Ustaz? Ada nggak ketua? Ada nggak ketua rokok di surga? Kata saya itu ada, cuma rokoknya aja. Cuman kehidupannya, koraknya, apinya ngambil neraka. Ya. Jadi Pak Ibu, yang masalah di surga kenikmatan luar biasa. Ya, ada adik yang perempuan, senangnya apa di surga itu ada semua. Ya, oke. Ya. Dan di surga itu ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, itu surga. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ayat yang ke-25 Pak Ibu. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak, segel. Khamar, tapi nggak memabukkan Bu. Hari ini khamar diharamkan, ya, diharamkan. Di surga nanti itu boleh, bahkan disediakan, tapi nggak memabukkan, ya, nggak memabukkan. Kemudian ayat yang ke-26, khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Makasih Pak. Insyaallah. Ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan, Allah kabarkan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Makasih. Insyaallah. Ya. 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 Kenikmatan-kenikmatan di surga, hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Di sini Bapak Ibu disebutkan, diriwayatkan bahwa Abu Darda berkata, laknya adalah kasturi, adalah minuman yang putih seperti perak, yang mereka teguk setelah mereka meminum minuman yang lain. Kalau saja seseorang di penduduk dunia memasukkan salah satu jarinya ke dalam minuman itu, kemudian mengeluarkannya kembali salah satu jarinya, maka tidak ada makhluk yang bernyawa pun melainkan akan mencium aroma harumnya.
Ayo. Saya ulangi lagi Pak. Kalau seandainya penduduk dunia memasukkan jarinya Pak ke minuman tadi, masukkan, diangkat, harumnya itu Pak, seluruh dunia ini mencium harumnya. Maka hari ini Pak, minyak yang paling harum Pak dikasih merek kasturi. Itu di surga kan, cuman beda kasturnya sekarang di dunia ini beda dengan yang surga nanti Pak. Ya, jadi kasturnya. Jadi luar biasa Pak ya. Dicelupkan, diangkat itu harumnya, di seluruh dunia tercium harumnya. Itu minum. Ya. Baik Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan campuran khamar murni itu adalah tasnim, ya. Mata air yang darinya orang-orang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu, ini Allah sediakan untuk orang-orang yang ketika di dunia dia beriman, bertakwa, beramal saleh, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gambarkan kenikmatan yang luar biasa, ya. Duduk di depan, di atas dipan-dipan, ada bidadari di sana, Allah sediakan makanan yang kita inginkan. Kenikmatannya itu tidak ada batasnya, ya. Kenikmatan yang besar. Dunia ini Pak, kita punya mobil baru, senang Pak, nikmat, Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 6 bulan, setahun. Ya. Lama-lama nggak nikmat lagi, pengen ganti yang baru. Oleh karena itu banyak kalau Pak lihat ke tempeng itu, mobil masih bagus-bagus Pak, udah dijual oleh yang punya mobil, mau ganti yang baru. Rumah baru, sehari 2 hari nyaman, masih harum, masih rapi. Lama-lama catnya pudar, AC-nya rusak, misalnya Pak, nggak nyaman lagi. Surga nggak demikian. Di hotel yang mewah Pak, Mercure. Nah, ya, sehari nyaman, 2 hari, seminggu mikir biayanya kita Pak. Ya lagi. Tapi itu surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling mewah di dunia ini. Katakanlah hotel apa itu Pak? Ya. Maka di surganya Allah SWT itu luar biasa, ya. Nah hendaknya kayak gini nih, ini kita berlomba-lomba karenanya. Nah, ya. Jadi itu Ibu Allah SWT, malam ini saya sampaikan dari ayat 18 sampai ayat yang ke 28. Harapannya Bapak Ibu di juz 30 ini, juz Amma, An-Naba sampai sekarang ini Pak, kalau Mudhifin ya, nanti sampai Anas, kalau masih ada umur panjang Pak, ini menceritakan banyak tentang hari akhirat, ya, hari akhirat, hari setelah kematian. Ini agar apa? Agar kita dikuatkan keimanan kita, kepercayaan kita terhadap kehidupan setelah kematian, sehingganya kita tidak semena-mena dalam hidup ini, ya. Jadi orang yang yakin dengan adanya hari akhirat, maka dia akan berhati-hati, ya. Berhati-hati. Kalau kata Umar itu, ibarat dia berjalan tidak pakai sendal, berjalan di banyak pecahan beling, di semak-semak. Dia akan meminjakkan kaki itu, hati-hati banget. Nah, ya. Oleh karena itu Pak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari An-Naba kemarin sampai Al-Mudhifin ini harapannya ada yang nyantol, ada yang menguatkan iman kita, sehingga dengannya jangan sampai lewat-lewat aja, ya. Karena yang Allah sampaikan ini pasti kebenarannya. Nggak mungkin enggak. Orang kafir menyangka sama saja. Orang beriman nggak beriman, kalau mati sudah mati. Enggak, kata Allah. Orang yang kafir, yang nggak beriman, yang nggak beramal soleh, maka nanti akan Allah kasih kitab sijjin. Sementara yang beriman, beramal soleh, kitabnya illiyin, dan tempatnya berbeda. Ya, yang tadi banyak, yang orang kafir banyak dengan azabnya luar biasa Pak. Kalau kita lihat Pak, salah satu Allah sebutkan orang yang durhaka Pak, itu Allah tusuk dengan tiang yang panjang.
diikat dengan rantai 70 hasta. Ini saya katakan aku Pak, ini real. Allah sampaikan Al-Quran. Ya. Diikat dengan rantai yang panjang sepanjang 70 hasta. Berapa Pak satu hastanya? Ada yang tahu Pak? Satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Kalau 70, 35 meter. Rantai Pak. Lah ditaruh di tiang panjang, diikat pakai rantai. Yang ikat malaikat. Kalau kita ikat mungkin masih ada kasihannya Pak. Masih ada kasihannya. Kalau malaikat yang ikat, malaikat itu Bapak Ibu, ya, kalau dalam surah At-Tahrim Pak, ya. Malaikat sifatnya kasar, keras, dan dia tidak ingkar kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Bisa lepas nggak kira-kira Pak? Diikat di tiang panjang, diikat dengan rantai 70 hasta, dipanggang di atas api. Kalau Pak Ibu pernah beli bakso bakar Pak, itu ya, dicucuk bakso itu Pak, pakai ini, taruh di yang mangan Pak, kipil, lama kering, balik, malaikat nggak kasihan, memang tugasnya itu, ya, itu salah satu ya Allah ini, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman masalah, kayaknya itu dulu kita buka. Kalau ada yang bertanya Pak, kalau nggak ada kita lanjutkan, masih dikit lagi, ya, masih ada 6 ayat lagi. Ya. Nah, oke. Mungkin ada yang mau tanyakan Bapak Ibu sebelum diselesaikan dikit lagi, masih ada 6 ayat lagi ya. Masih ada 6 ayat lagi. Ada adik-adik, Bapak, Ibu-ibu yang mau tanyakan terkait tentang surah Al-Mutaffifin atau yang lainnya? Ya, bismillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau zakat emas, kalau sampai Islam, yang saya bicara emas. Kalau zakat ketika saya dari hasil, saya karena dari zakat harta itu yang rumah itu enggak. Rumah kalau dari isinya, karena itu kalau dia sebesar, apakah? Ya. Baik. Nanti mau ditambahkan ayat sama ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah soalan untuk zakat mal, zakat harta itu Pak, kayak kebun, kayak ini yang kita miliki harta Pak ya. Itu ada besarannya, ada apanya? Ada nisabnya ya. Ada haulnya. Waktu dan juga besaran ini ya, besaran standarnya ya. Kalau dia sudah standar dengan 83 gram emas, sekarang berapa emas? 1 gramnya? Sejutaan. Ya. 83 berarti itu 83 jutaan. Ya. Itu maka dikeluarkan zakatnya, zakat mal. Bisa ketika zakat fitrah itu, ya, setahun sekali, Pak. Nah, ya. Jadi zakat itu termasuk penghasilan. Ini ada zakat penghasilan. Kalau saya buka-buka di Kemenak gitu Pak, yang sudah 6 juta, ya 5 juta sampai 6 juta, itu maka dikenakan zakat penghasilan. Bahkan di Pemkot itu sudah langsung dipotong dari atas zakat penghasilannya. Sebenarnya zakat ini Pak, ini menguntungkan kita Pak. Kita yang berzakat itu yang diuntungkan sebenarnya. Secara nggak langsung membersihkan harta kita, ya. Kalau kebun, ya, dengan hasil kebunnya setiap dia panen. Kemudian kalau misalnya emas yang disimpannya itu, ya, 83 gram. Dan memang zakat itu kalau sudah sampai haul dan nisabnya, maka dia wajib hukumnya mengeluarkannya. Ya. Kalau rumah saya belum dengar Pak. Ya, belum. Nah, nanti insya Allah saya cari di Lengkok ya. Kalau ada pertemuan di yang akan datang, nanti kalau rumah itu ratusan juta harganya, kan? Ya. Kalau PBB ya itu pajak PBB itu beda, ini zakat. Nanti insya Allah kami tanyakan, kami cari sumbernya. Apakah rumah termasuk harta yang harus kita zakatkan atau tidak?
Ya, gitu. Ya, Kalau di pedagang ya, itu yang dikatakan itu setelah aset dagangan belum mencapai besar, keuntungan dari penjualan itu di ya. Kalau untuk perdagangan, Pak, ya, untuk perdagangan itu sampai senilai itu hartanya, Pak. Cuman untuk sedekah, ya, untuk sedekah bisa setiap hari dan tidak ditentukan jumlahnya. Ya. Kalau untuk sedekah, kalau untuk zakat ya dihitung tadi sampai setara dengan 83 gram tadi. 83 gram itu ya barangkali kalau dia dagangnya itu dagang mobil, pedagang yang besar, mudah tercapai itu, ya. Jadi zakat ini luar biasa fungsinya untuk mengentaskan, untuk membantu yang kurang dalam hal ekonomi, Pak, membangkitkan ekonomi juga. Itu, Pak, untuk zakat. Jadi bersyukur, Pak, ketika sudah ada tergerak hatinya untuk berzakat, ya, memperhatikan zakat. Terkadang ada orang yang kaya itu tidak sampai memikirkan zakatnya, sehingga kekayaannya itu dia nggak tahu bahwa itu harus dizakati. Saya pernah ngisi di Al-Ikhlas, ya, tentang zakat itu. Asal ada yang bertanya, Ustadz, saya ini punya simpanan emas. Udah berapa tahun, Cik? Ya lebih, 5 tahun saya simpan di rumah. Ada 83 gram. Ya, kan? Lebih, Pak Ustadz ini. Ada yang bentuk kalung, bentuk cincin, ada yang bentuk, mohon maaf, emas yang kotak-kotak tuh, Pak, ya, logam itu mulia itu. Ya itu dizakati, Cik. Bagi simpan, bagi simpanan itu dizakati. Baru dia ngeh, Pak. Ternyata dizakati juga harta yang disimpan ini. Iya. Saya, soalnya nanti untuk yang rumah tadi saya akan carikan dulu, Pak. Mudah-mudahan malam Jumat yang akan datang, tapi yang habis Lebaran mungkin, Pak, ya. Karena di Ramadan, insya Allah akan kita sampaikan dan mudah-mudahan Bapak hadir lagi, Pak, di sini, Pak. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, Pak. Terakhir, saya mungkin telah menyampaikan ada kata-kata yang menyinggung, ada yang kurang pas di hati, Pak. Saya mohon maaf, dan masuk Ramadan, mohon maaf lahir batin, Pak, ya. Kita kosong-kosong, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa maksimal dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah terima iman ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.